Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kiranya pagi hari ini adalah pagi yang mendatangkan berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Tema pada pagi hari ini adalah saya memberikan judul pintunya masih terbuka. Ya. Mari kita membaca di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sana dikatakan begini, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengajak kita semua, mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa pintu anugerah Allah masih terbuka. Pintu anugerahnya Tuhan itu masih terbuka bagi kita. Dan saya juga mengajak agar ayo kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah dan mulai kita masuk ke dalam pintunya Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita, saudara. Janji dari kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Di mana Dia masih memberikan kesempatan. Dia masih memberikan jalan kepada kita. Yaitu jalan keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita kemarin, mungkin di masa-masa yang lampau kita mengalami kondisi yang terburuk sekalipun. Mungkin kita memiliki masa lalu yang suram sekalipun. Mungkin di masa lalu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang membayangi kehidupan kita, yang membuat kita bertanya-tanya, apakah saya ini sebetulnya layak di hadapan Tuhan? Apakah saya ini sebetulnya benar-benar mendapatkan anugerah daripada Tuhan? Apakah saya ini sebetulnya benar Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa masa lalu saya? Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bila kita berbalik dari jalan kita yang jahat, maka dikatakan Dia masih membuka pintunya dan dengan kasih sayangnya Tuhan mempersilahkan kita masuk ke dalam pintunya Tuhan. Di sanalah saudaraku kita akan menemukan yang namanya keselamatan. Di mana itu melalui pintu itu pula kita akan menemukan kehidupan serta kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya menemukan ada beberapa contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang mengalami keterpurukan hidup dan hasil yang didapatkan setelah mereka berbalik kepada Tuhan. Luar biasa sekali, saudara-saudaraku, hasil yang pada akhirnya mereka dapatkan. Siapa mereka itu? Lukas pasal 23 ayat 39 mulai, saudara-saudara. Sampai ayat yang 42 atau 43. Di sana menceritakan tentang penjahat yang ada di kayu salib. Ada dua orang penjahat
yang siap untuk menerima hukuman. Atau katakanlah dua penjahat ini sudah mendapatkan hukuman, ya, karena mereka melakukan pelanggaran yang di mana mereka harus mendapatkan hukuman mati dengan cara disalibkan. Tetapi kita melihat cerita tersebut, satu di antara kedua penjahat tersebut bertobat dan menunjukkan sikap yang dimana ia takut akan Tuhan. Lalu penjahat itu memohon kepada Yesus supaya Yesus memberikan belas kasihannya kepadanya. Dan apa hasilnya, saudara-saudara? Hasil dari permohonan tersebut dicatat lagi di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat yang 43, ya. Di sana dikatakan penjahat itu memperoleh kasih anugerah Allah. Artinya apa, saudara? Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Seorang penjahat, tapi dia menunjukkan sikap seorang petobat, seorang yang bertobat, mau kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan kasih anugerah Allah. Ia mendapatkan berkat hidup yang kekal, saudara-saudara. Pada bagian lain, kita melihat Yunus dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 4-8. Kisah tentang Niniwe yang akan dibinasakan. Ya. Kota Niniwe akan ditunggang-balikkan, kata Alkitab. Oleh karena apa? Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Maka Tuhan ingin sekali menunggang-balikkan kota Niniwe ini, saudara. Tetapi saat mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka berbalik. Mereka berbalik dari perilaku mereka yang jahat. Maka mereka pun mulai berinisiatif. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mereka berpuasa. Mereka berpuasa massal. Dan mereka berseru kepada Allah. Hasilnya, saudaraku, dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 10. Di sana dikatakan, akhirnya Allah mengampuni mereka. Nah, ya saudara, Allah mengampuni mereka. Kenapa Allah kok mengampuni mereka? Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang memang Maha Pengampun. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selain tadi dua orang penjahat, yang satu bertobat, dan yang satu tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Karena apa? Karena dia tidak percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Dan yang kedua contohnya adalah Yunus. Yunus berhasil membawa orang-orang Niniwe bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan mengampuni. Dan yang terakhir, saudaraku, di dalam kitab Lukas. Ya betul, Lukas pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 17. Ada kisah tentang seorang anak
yang ada di kandang babi, saudara-saudara. Ya. Hanya oleh akibat dosa yang diperbuatnya, dihabiskan semua warisan yang telah diterimanya, hidup berpoya-poya, memuaskan hasrat keinginan dagingnya, maka anak bungsu ini berada di dalam satu titik di mana ia mengalami kelaparan dan ingin, saudara-saudara, kalau boleh saya katakan, mungkin anak ini juga udah ingin mati ya, saya kira. Kalau kita masuk ke alam pikirannya. Kenapa? Karena untuk mengisi perutnya yang lapar aja dia sudah nggak ada orang yang mau ngasih. Termasuk ampas makanan babi pun tak ada seorang pun yang mau memberikannya kepadanya. Pada masa itulah ia sadar akan keberadaannya, saudara-saudara. Lalu apa yang dilakukan? Ia bangkit. Ia bangkit. Lalu ia berpikir, bodoh kali aku ada di sini. Di rumah bapakku sana banyak makanan melimpah-limpah. Sementara aku di sini kelaparan, mati kelaparan. Maka dia bangkit, saudara-saudara, dan berinisiatif untuk kembali kepada bapaknya. Dan apa hasilnya, saudara-saudara? Lukas pasal 15 ayat 22 sampai 23. Ia memperoleh pemulihan karena apa? Kasih yang ada dalam diri bapaknya. Dia disambut oleh bapaknya. Dia diterima kembali oleh bapaknya. Walaupun perbuatannya sebetulnya sudah cukup mengecewakan, menyakiti hati banyak orang. Bahkan saudaranya si sulung pun sampai iri hati. Kenapa? Ketika anaknya yang sudah menghabiskan segala sesuatunya itu, ketika pulang justru diberikan satu pesta yang meriah, diikatkan cincin di jari manisnya, diberikan jubah ungu. Nah, saudaraku, timbul iri hati dalam diri anaknya yang sulung. Menganggap bapak benar-benar gak adil. Bapak benar-benar memperlakukan orang seperti itu kok. Gak sama seperti saya. Sementara saya yang setia mendampingi bapak di rumah. Saya yang setia membantu bapak di rumah. Saya gak pernah ya katakanlah saya nggak pernah disambut atau bapak merayakan pesta sebesar ini, semewah ini. Sementara dia yang sudah menghabiskan segala sesuatunya justru mendapatkan perlakuan istimewa dari bapak. Mungkin seperti itulah, saudaraku, ya, yang timbul dalam hati, dalam pikiran daripada si sulung melihat apa yang terjadi terhadap adiknya ini, saudara. Saudaraku, apa alasan mengapa Allah masih membuka pintunya bagi kita? Ini adalah merupakan satu pertanyaan yang harus kita temukan sehingga kita sadar, saudara, bahwa sesungguhnya Allah itu betul. Dia itu Maha Pengasih. Dia itu benar-benar masih menyayangi kita, seburuk apapun kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8, saya katakan tadi, apa alasannya, mengapa kok Allah itu masih membuka pintunya bagi kita dan mempersilahkan kita untuk masuk melalui pintunya Allah tersebut. Mazmur 103 ayat 8. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang penyayang. Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar. Tuhan itu kasih setianya begitu melimpah.
Allah kita itu bukanlah Allah yang pemarah. Dia bukanlah Allah yang pendendam. Dia Allah yang baik kepada semua orang. Rahmatnya diberikan kepada semua makhluk. Semua ciptaannya, saudara-saudaraku. Itulah Allah kita. Nah, oleh karena itu, bila hingga kini Allah masih membukakan pintunya bagi kita, yang menjadi pertanyaan menakutkan adalah, apakah ada saatnya pintu tersebut akan ditutup? Nah, ini ngeri, saudara. Kalau sekarang adalah saat di mana Allah membuka pintu, apakah ada saatnya pintu anugerah itu akan ditutup? Saya mau katakan, saudara-saudaraku, pintu anugerah Allah itu ada saatnya akan ditutup. Saya akan mengajak saudara membaca Kejadian pasal 7. Ayat yang ke-13, ya. Kejadian pasal 7, ayat yang ke-13, mulai sampai ayat yang ke-16 mungkin ya. Kejadian pasal 7 ayat 13 dikatakan begini. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dan segala yang hidup dan yang bernyawa. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Nah, kemudian ayat 16, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu, perhatikan saudara, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, saudara, ternyata jawabannya ada. Ada saat pintu itu tertutup. Oleh karena itu, saudaraku, bagi kita yang sudah diselamatkan pada hari ini, bagi kita yang sudah mendapatkan anugerah Allah pada hari ini, saran saya sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan, apapun istilahnya saudaraku, bagi kita yang sudah diselamatkan, maka yang harus kita kerjakan adalah Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Allah. Bukan saja seperti aku pada waktu aku hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Kita tahu semua bagaimana ceritanya Nuh. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ketika semua sudah masuk, sudah lengkap, air bah pun turun, membinasakan bumi. Dan semua orang binasa di sana, saudara. Yang masuk ke dalam perahu bahteranya Nuh, mereka terselamatkan. Dan yang lainnya binasa, habis. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi saya pertegas
bagi kita yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Allah. Nah, bukan, wah, Tuhan sudah nggak ada, saya mau santai-santai saja, ya melayani, tapi ala kadarnya. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Apabila tidak ada kepentingan-kepentingan yang begitu mendesak sekali, berusahalah untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak sekarang fasilitas yang Tuhan sediakan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Dia. Salah satu contohnya adalah kegiatan Zoom seperti ini. Ini merupakan sarana. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa melalui Zoom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih juga kepada Bapak Hari misalnya, yang sudah menyediakan layanan ini, saudara-saudara, sebagai sarana di mana kita belajar mengenal banyak tentang Tuhan. Kita belajar banyak bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus manfaatkan semua ini, saudara-saudara, untuk kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Jadi, terlebih sekarang ketika Dia nggak hadir pun, ketika kita nggak melihat wujudnya Yesus itu seperti apa, justru disinilah iman kita dipertaruhkan, saudara-saudara. Nah, di hari yang baik ini, saya berpesan, mari saudaraku, beritakanlah kebaikan Tuhan. Dan selamat menikmati kasih-Nya. Selamat menikmati kasih Tuhan yang sudah kita peroleh untuk selama-lamanya. Sebagai penutup, saya akan membacakan buat kita semua, sekaligus kita jadikan ayat ini menjadi ayat pegangan kita dalam kita menjalani kehidupan hari ini, saudara-saudara. Saya akan membaca kitab Mazmur pasal yang ke-100, Mazmur 100 yang ketiga, Mazmur 100 yang ketiga, ayatnya yang sebentar saudara ya, ayatnya yang ke 103 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang menjadi ayat penutup kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan, ikut sertakanlah Tuhan dalam setiap apapun yang engkau kerjakan sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, apabila pintu anugerah-Mu masih Kau buka, dan masih mempersilahkan masuk. Biarlah kiranya Tuhan, kami selalu ada, masuk di dalam pintunya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan menikmati sentosa yang diberikan Tuhan atas kami. Bapa di dalam surga, kiranya apa yang sudah hamba beritakan, dan apa yang sudah kami dengar, menjadi berkat tersendiri bagi setiap kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, perkenankanlah kami untuk senantiasa bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan.
Amin. Saya kembalikan ke Ibu Lydia. Salam.